Itu ijazah SD, SMP, SMA, itu Pak Jokowi itu ijazahnya Joko Wahyudi yang dicuri. Tolong itu dicermati bahwa itu memang, lah ini kalau misalnya ditanyakan ini jangan Bang Eki langsung posisinya menjelaskan itu bahwa itu ada fakta penjelasan dari yang bersangkutan. Sebentar. Gitu kan? Gini aja, saksi memberikan itu kewenangan kami memilah dan memilih sekaligus menetapkan pertanyaan. Anda jangan berdebat, tolong sekali lagi. Menyampaikan pertanyaan kami tidak pernah intercept. Oke, tolong dalam cara berdebat. Ya, Oke, gini aja, jaksa- saksi batasi sesuai keterangan ahli pidana aja, oke? Jaksa Kulpa soal yang saya prinsip, silakan. hormati. Hukum dalam konteks tata negara memang, tapi nggak boleh berhimpitan dengan pidana, karena pidana harus mengikut kepada tata negara. Nah, maka posisi Al-Quran dalam konteks hukum positif dia menjadi tertinggi di dalam konteks keyakinan umat, karena kita bikin negara untuk itu. Untuk pertama, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia, dan ikut politik bebas aktif. Sehingga kemarin ada Al-Quran dibakar itu menjaga ketertiban dunia, harusnya penguasa ikut memprotes. Tapi kaitannya dengan ini, ya, dia menjalankan Al-Quran dengan sangat keji dan sadis menurut saya. Mungkin kita beda pendapat. Dia menjalankan Al-Quran yang sudah dijamin pasal 29 ayat 2, negara menjamin warga negaranya menjalankan keyakinannya. Keyakinan saya Quran, keyakinan Anda Injil, nggak boleh diganggu. Maka ketika dia menjalankan keyakinan Quran, bukan cuma diganggu, ditahan, ditangkap, dipenjara, menderita mereka. Nah, mohon, karena kesaksian Anda menentukan. Kalau Anda menerangkan yang keliru, mereka ikut masuk penjara. Yang Anda udah uraikan itu kurang lebih 15 tahun. Pertanyaannya? Nah, pertanyaannya, saudara-saudara ya, apakah kalau tadi Anda pakai istilah kepantasan atau patut diduga, ya, perbuatan yang mubahalah yang dibenarkan oleh Al-Quran, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 sesuai keyakinannya, itu dianggap satu kesalahan hukum? Bisa Anda jawab? Ya, kalau yang ditanyakan di sini, mohon izin yang mulia, adalah masalah kesalahan. Nah, tentunya saya melihatnya dari sisi hukum pidana. Kesalahan itu sebagai willens and wettens. Kalau sengaja dan kalau sengaja itu willens and wettens. Willens itu mengetahui dan menghendaki. Iya, betul. Tapi Oke, kita debat di situ, bukan debat, tapi fokus. ya, Anda mengetahui mens rea dia? Enggak kan? Anda mengetahui kehendak dia? Enggak kan? Sama juga dengan jaksa. Maaf, sama juga dengan hakim. Kenapa sudah divonis dalam arti sudah dijalankan tahanannya ini? Kesalahan apa yang dia? Anda bisa breakdown dengan jelas. Kesalahannya adalah 1, 2, 3. Mengetahui apa? Kalau unsurnya kan cuma 2 tadi. Mengetahui dan menghendaki. Itu nggak ada. Bahkan saya bisa breakdown lagi dengan ilmu hukum Anda, ya. Kita sama-sama belajar ilmu hukum. Itu berkait dengan satu situasi. Objektivitasnya adalah mereka justru kalau Anda tahu tanya dia inginnya itu, ya, supaya saya nggak salah kutip, mohon izin yang mulia, Anda dalam konteks mengetahui dan mengerti apa maunya Anda sih dengan mubahalah ini? Saya ingin tahu Bambang Tri ini jujur apa bohong, hanya itu aja. Saya nggak mau tahu ijazahnya Jokowi itu palsu atau asli, itu saya nggak mau tahu. Saya hanya mau tahu dia jujur apa bohong, itu aja. Anda ingin menghendaki adanya keonaran? Enggak, sama sekali tidak. 2 unsur itu nggak terpenuhi, bos. Nggak ada kesalahan. Ya, jadi yang ditanyakan. Nah, pertanyaannya, ditanyakan, mengapa ini tetap ditahan dan sekarang didakwa sampai di sini? bisa dijawab atau Secara ilmu hukum. kapasitas saudara monggo. baik, yang Ahli mulia. bebas Tadi menjawab. sejatinya sudah saya singgung ya dalam kaitan pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 bahwa di situ bentuk kesalahannya itu bukan dolus tetapi kulpa, artinya kealpaan. Tadi sudah saya jelaskan juga kealpaan itu kan berkaitan dengan kekurangan penghati-hati, kekurangan penduga-duga. Itu yang saya lihat dalam kaitannya dengan sifat melawan hukumnya. Boleh berbuat. kita dalami tentang kealpaan? Alpa atau lupa ada pengetahuan sebelum, kemudian lupa atau kulpa. Nah, dia tidak ada pengetahuan untuk menjadi kulpa. Apa yang kulpa? Tidak ada pelanggaran, dia sudah jelaskan tadi. Ini Al-Quran, ini dijamin oleh negara.
Kenapa Anda berani menuduh kulpa? Kulpanya di mana? Nah, nggak Ya, bisa. saya melihat secara teori. Iya, Anda melihat teori. Artinya Maka- ada kekurang hati-hatian, kekurang penduga-duga atau kesembronoan. Menduga-duga kesembronoan di bagian mana? Kalimat mana? Apa yang menjadi kesembronoan, ketidakhati-hatiannya? Jelaskan, eksplisit. Ya, tentunya kembali kepada pembuktian di sidang pengadilan ini. Iya, lagi dibuktikan. Ya, artinya Sebagai apakah saksi memang Anda. betul apa yang dinyatakan itu sesuatu yang tepat atau tidak, yang merupakan berita bohong atau bukan. Nah, saya kembali ke hanya pasal-pasal itu. Tentu harus punya parameter. Ini bohong, ini benar. Dia menyatakan Jokowi nggak ada ijazah aslinya. Atau kalaupun ada palsu. Ini statementnya, bos. Kalau saya keliru atau saya salah tembak kepala saya. Itulah yang dicari oleh dia. Ini benar kan nih orang ini? Nah, pertanyaan saya, kulpanya di mana? Ijazah asli dokumen belum ada sampai hari ini. Saya kasih tahu, sudah 19 orang jadi saksi. 3 ahli, 16 fakta. Sekarang anak yang ke-20. Sekarang saya nanya, Anda pernah nggak lihat ijazah asli Jokowi? Ya, sama halnya saya tidak pernah melihat teks asli proklamasi, saya juga belum pernah melihat ijazah Ya asli. nggak ada urusannya itu, beda bos. Ditanya, Beda. Pernah lihat nggak? Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau kalau teks proklamasi gampang, udah banyak di YouTube juga. Ya, kok nggak pernah lihat? Lihatlah. Tidak pernah lihat aslinya ya. Nah, tidak pernah lihat. Udah ke-20 orang nih tidak pernah lihat aslinya. Kalau mau membuktikan keulpaan dia di mana, kulpa dia di mana? Mohon izin Mas Hakim. Mungkin bisa Nggak usah Mohon, gimana. mohon izin Pak Negi. pendapat ahli tentang Ini kulpa. tadi Anda ngomong saya nggak potong. Siap, siap. Ini satu aja Mas Hakim. Posisi gini Bang Egi. Bang Egi tadi menerangkan bahwa itu mensrea ya. Iya. Mensrea. Bang Egi tolong jangan mengutipnya misalnya itu mengurangi atau mendistorsi ya. Pak Bambang Tri itu dari jejak rekam mereka pernah ngomong itu ijazah SD, SMP, SMA itu Pak Jokowi itu ijazahnya Joko Wahyudi yang dicuri. Tolong itu dicermati bahwa itu memang, lah ini kalau misalnya ditanyakan ini jangan Bang Egi langsung posisinya menjelaskan itu bahwa itu ada fakta penjelasan dari yang bersangkutan. Sebentar. Nah, gitu kan? Gini aja, saksi memberikan Itu kewenangan kami memilah dan memilih sekaligus menetapkan ahli, pertanyaan. tolong Anda jangan berdebat, tolong sekali lagi. menyampaikan pertanyaan, kami tidak pernah berdebat. intercept. Tolong jangan berdebat. Ya, Oke, gini aja, jaksa- saksi batasi sesuai keterangan ahli pidana aja, nggih. Jaksa Kulpa soal yang saya prinsip, silakan. hormati, Nggih. majelis hakim yang saya hormati, Iya. nanti tiba giliran keterangan terdakwa, Anda belejetin kalau nggak benar. Sebagaimana kita diajarkan hakim tadi, sesuai lah dengan kesaksian. Saya bertanya sesuai ilmu kesaksiannya, yang mendasari kepada satu situasi adanya menghendaki dan mengetahui. Saya ingin terangkan, tidak ada niat, apalagi kulpa nggak ada, bos. Apalagi konstruk hukum mengakui adanya mubahalah itu. Nah, bahkan saksi agama sudah, dan saya sudah nyatakan 2 kali ke mahkamah ke majelis ulama tidak pernah mengeluarkan fatwa mubahalah, tidak pernah. Tapi tentang penistaan agama ada. Beda. Dia dituduh penistaan agama, tapi dikaitkan dengan mubahalah. Yang mana mubahalahnya tidak ada dideskripsikan begini tata cara yang tidak benar. Mungkin ahli Tidak ada. tidak Nah, oleh karena itu kembali ke saksi yang tidak tahu pengetahuan itu, Oke, ya kan? pertanyaannya apa? Ya, pertanyaan saya, ya keterangan saksi yang luar biasa. Saya hormat, anak teori-teorinya bagus ya, memang pantaslah sebagai kapasitas ahli. Itu justru kenapa saya tadi bilang suka. Keterangan Anda semua tadi itu meringankan dia, nggak ada dia. Anda sadari itu enggak? Atau Anda mengerti nggak? Atau tetap menyalahkan dia? Posisi saya saksi kan tentunya harus berpendapat sebagai secara pendapat itu akademis, netral ya. Saksi sesuai dengan Oke. apa yang saya Saksi kalau ketahui. bisa karena berikan pendapat. Ya, saya juga akademis. Emangnya saya apa nih? Saya akademis. Sama-sama ini profesor Nah, doktor, Pak. makanya oleh karena itu, jangan Sesama alasan dosen. akademis. Sesama Saya dosen. akademis, jelas Oke. pakai Tolong dibatasi tidak Nah, berdebat soal Nah, oleh karena itu, teori, ya. saudara saksi, Pertanyaan mawar, ya, pertanyaan aja. jangan dalam konteks memberi keterangan saya netral saya ini, tapi sudut pandangnya tetap dalam back mind Anda dan ucapan itu dia ini salah. Paling tidak ada kesalahan, paling tidak ada kulpa. Nah, itu yang saya mau bantah. Itulah tugas saya pembela. Jangan dicari-cari untuk yang lain. Tidak, saya mencari kebenaran material. Dan saya sudah ungkap, dan saya sudah tahu. Ternyata Anda tidak mampu mendeskripsikan, mengetahuinya dia, menghendakinya dia. Maka batal demi hukum. Juga termasuk dakwaan jaksa pasal 143 tadi. Anda kan juga belajar hukum acara pidana tuh. Nah, itu menurut ketentuan hukum,
ayat 1, ayat 2, ayat 3 dari 143 itu menyatakan kalau dakwaan tidak cermat, ini kan tidak cermat nih, harus batal demi hukum. Saya kira sampai situ.